Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1C. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Mas? Sehat. Sehat. Sehat? Alhamdulillah. Ya, Mbak Mas, ini kok pada lemes semua tuh nih? Udah sarapan belum? Udah. Yo, kalau sudah berarti suaranya akan lebih kencang lagi ya, Mbak Mas ya. Yo, masih ingat dengan tepuk spiritnya Pak Roman? Masih ingat? Oke, yuk kita cek dulu yuk. Yuk, kita bangkitkan semangatnya kita dulu. Yuk, Mbak Mas. Siap? Siap? Siap. Siap, Pak. Gitu. Siap? Iya, Pak. Siap? Yuk. Siap ya? Halo. Tepuk spirit. Halo. Wah. Yuk lagi ya Mbak Mas ya, yang masih lemas, ayo kita bangkitkan semangatnya kita biar semangat untuk belajar. Yuk satu lagi. Yuk. Halo. Hai. Tepuk spirit. Yuk Mbak Mas. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Yuk, ambil sikap duduk berdoa dulu. Siap berdoa? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, Mbak Mas. Sebelum kita mulai pelajaran, ya Pak Roman mau memberikan tugas dulu, ya memberikan tugas dulu, yaitu tugasnya adalah praktek. Apa Pak? Dibuka buku paket halaman 8. Halaman 8. Dibuka dulu. Sampun, terlihat dibuka buku paket halaman 8. Ya, halaman 8. Sampun, ketemu. Itu praktik 1.1. Itu kita disuruh membuat ya tugas kamu ya, tugasnya nanti dikerjakan di rumah, minta bantuan ayah atau ibu menggunakan 2 buah gelas plastik ya, mau yang baru atau yang bekas nggak apa-apa Mbak Mas, dan ada benangnya saja. Kemudian sama gunting, bahannya cuma itu aja Mbak Mas ya. Dibuat 2 seperti ini, tidak usah panjang-panjang, paling 1,5 sampai 2 meter saja, tidak usah panjang-panjang. Gitu ya Mbak Mas ya. Ini dibuat ini, tinggal dilubangi. Terus kemudian kalau kesulitan untuk menali yang di sini, ya Mbak Mas ya. Kalau kesulitan untuk menali di sini, boleh diganjel pakai pakai biting ya, biting atau sapu lidi itu, atau pakai tusuk sate yang di sini yang bagian dalam. Pak, saya kesulitan nariknya. Jadi nanti itu Mbak Mas, nalinya itu bukan langsung ditali di dalam, tapi benangnya ditarik dulu sampai keluar. Benangnya tarik dulu keluar, kemudian kamu tali, kamu bundel ya, seperti ini. Terus kalau sudah bundelnya agak besar, baru ditarik ke bawah seperti ini. Ya Mbak Mas, jadinya seperti ini. Nanti melubangi yang di sini jangan terlalu besar-besar. Nanti kalau terlalu besar nanti membundel benangnya nanti terlalu besar. Jadi nanti kesulitan seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Nanti dikumpulkan batas akhirnya di hari Minggu.
Nanti difoto, dikumpulkan di GC. Tidak usah videonya, foto saja. Ya, difoto, terus kemudian dikumpulkan di GC. Nanti GC-nya Pak Roman, Pak Roman munculkan setelah duhur, ya, setelah jam setengah satuan, ya. Ya, Kak. Oke, yuk kita lanjut, Mbak Mas. Dibuka buku paketnya di halaman di halaman 11. Di halaman 11, Mbak Mas. Di halaman 11. Sampun? Udah ketemu. Oke. Sampun, J. Oke, Pak Roman mau tanya, Mbak Mas. Di sini ada sebuah komputer ya, Mas. Ada sebuah komputer. Pertanyaan Pak Roman, kegunaan komputer itu apa aja tuh, Mbak Mas? Masih ingat nggak yang kemarin? Kegunaan komputer apa? Iya. Untuk apa? Kegunaan komputer itu. Untuk apa sih? Untuk ya Mas siapa itu tadi? Jawab. Mas Hildo ya? Memudahkan Ya, itu siapa? Mas Hildo. pekerjaan. Memudahkan pekerjaan di kantor. Ada lagi, Mbak Mas? Komputer digunakan untuk apa? Aku tahu. Iya, apa? Nonton film. Nonton film. Nonton film, betul. Ada lagi, Mbak Mas? Main game. Main game. Kesukaan siapa ya yang suka main game? Pelajaran. Iya, untuk belajar. Mas Afan ya yang suka main game. Ada lagi? Kita main game Roblox. Apa, Mbak? Mas? Untuk menghitung dengan cepat. Masih ingat ya, Mbak Mas? Menghitung dengan cepat. Menghitung dengan cepat. Contohnya, ada yang tahu? Pernah kita pasti menghitung dengan cepat. Ayo. Prakteknya di mana? Waktu kita belanja di mana biasanya? Di mana? Di Sekolah apa? belanja di sekolah. Kadang kita beli itu loh, Pak Mas. Beli mie instan, beli susu, beli jajanan. Itu biasanya di mana? Yang biasanya warna. Indomaret. Nah, di situ. Pernah melihat Mbak kasirnya menghitung, Mbak habisnya berapa? Nah, itu dengan bantuan komputer. Makanya menghitungnya semakin cepat. Ya, menghitung dan cepat, terus memudahkan pekerjaan. Nah, itulah fungsi dari komputer salah satunya, Mbak Mas. Iya, terus lanjut, Mbak Mas. Sekarang ada 2 komputer, Mbak Mas, yang sering kita sebut. Itu namanya komputer apa, Mbak Mas? Dan apa? Nggak tahu. Komputer apa, Mbak Mas? Desktop. Dan apa, Mbak Mas? Desktop dan laptop. Betul sekali. Desktop dan laptop. Ingat ya, yang kemarin kan sudah digaris bawahi kan yang ini, yaitu komputer desktop dan komputer laptop. Ya. Desktop dan laptop. Ya, betul. Desktop dan laptop. Ingat ya, desktop dan laptop. Nah, sekarang, Mbak Mas, desktop itu memiliki beberapa, Mbak Mas, beberapa komponen atau alatnya ya, Mbak Mas ya. Di sini Pak Arman mau tanya, yuk dilihat di bukunya ya. Ya, ini namanya apa, Mbak Mas? Ayo. Namanya apa ini? Apa? Komputer. Oh, belum. Namanya apa? Monitor. Ya, bukan televisi lo ya. Bukan televisi lo ya. Ini namanya monitor. Betul sekali. Terus yang agak besar, yang agak besar namanya apa, Mbak Mas? CPU. Betul, ada tulisannya CPU di sini. Ya. Terus lanjut, Mbak Mas. Yang biasanya digunakan untuk mengetik. Nah, di sini namanya apa, Mbak Mas? Keyboard. Betul. Ingat, keyboard tulisannya bukan KIBOT. Ya, bukan KIBOT, tapi keyboard, pakai bahasa Inggris. Ya. Lanjut. Satu lagi yang bentuknya seperti itu.
namanya mouse. Nah, jika ada monitor, CPU, mouse, dan keyboard, jika digabungkan menjadi satu, dinamakan apa, Mbak Mas? Komputer. Komputer, betul sekali. Kalau yang digambar ini jenisnya komputer apa, Mbak Mas? Komputer? Loh, kok TV? Komputer apa? Komputer desktop, betul sekali. Itu siapa yang menjawab itu ya? Komputer desktop, betul Mas. Yuk, lanjut. Sekarang dibalik Mbak Mas, halaman 12. Dibalik. Halaman 12. 12, dibalik. Namun, di halaman 12, ini ada yang namanya laptop. Yuk, perhatikan. Ya. Oke, karena banyak suara yang masuk, Pak Roman matikan semuanya. Oke, ini ada laptop. Suara kalian, Pak Roman matikan semuanya. Ya, pada laptop, monitor, CPU, dan keyboard itu digabungkan menjadi satu, Mbak Mas. Laptop memiliki yang namanya adalah touchpad atau pengganti mouse. Di garis bawahi, Mbak Mas. Touchpad. Touchpad garis bawahi. Sebagai pengganti mouse. Jadi, kalau laptop itu sudah lengkap ya, Mbak Mas ya. Sudah lengkap, ada monitornya, ada keyboardnya, ada CPU-nya, ada mouse-nya, itu dijadikan satu. Kayak di HP ini, Mbak Mas. Di HP itu kan semuanya udah jadikan satu, Mbak Mas. Kalau dulu beda. Layar sendiri, yang untuk mengetik sendiri. Kalau sekarang di HP itu sudah dijadikan satu. Bentuk laptop ringkas dan lebih ringan daripada desktop. Karena lebih ringan dari desktop, laptop dapat dibawa kemana saja. Ya, sekarang laptop itu bukan barang asing lagi ya Mbak Mas ya, sudah barang biasa. Kalau dulu barang yang luar biasa. Karena belum tentu semua orang bisa membeli laptop waktu zaman dulu. Karena harganya yang cukup mahal, gitu Mbak Mas. Nah, di sini Mbak Mas coba dilihat di gambar laptopnya Mbak Mas. Ini yang kita perhatikan itu adalah yang di touchpad-nya ini loh Mbak Mas. Ini loh. Yang perlu di touchpad. Touchpad-nya ini jika bisa menggunakan touchpad dengan baik dan benar, itu enak. Tapi kalau tidak bisa Mbak Mas, itu memang menyulitkan. Kalau Pak Roman lebih menyarankan tetap menggunakan mouse. Kenapa? Karena ruang gerak menggunakan mouse itu lebih leluasa daripada menggunakan touchpad. Karena touchpadnya cuma segini toh, Mbak Mas. Ya, ukurannya segini toh. Ya. Gini. Nah, di sini ada garis seperti ini di garis bawah. Yang ini untuk klik, yang ini juga untuk klik. Yang ini berarti untuk area menggeser-geserkan anak panahnya. Begitu Mbak Mas. Monitornya ada di sini. Keyboardnya ada di sini. Nah pertanyaannya Pak, CPU-nya di mana? CPU-nya itu berada di dalam sini Mbak Mas. Di dalam sini, di dalam keyboard. Jadi kalau keyboardnya diangkat, dibongkar, itu di bawahnya itu CPU-nya. Jadi komponennya itu kecil-kecil Mbak Mas. Tipis-tipis. Beda sama yang dipunyanya komputer desktop. Agak lebih besar. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Yuk lanjut. Perlu tahu, jangan gunakan alat listrik ketika tanganmu basah. Kamu akan tersengat listrik. Tersengat listrik itu kesetrum, Mbak Mas. Ya, terutama yang habis cuci tangan atau habis mandi, ya, itu dikeringkan terlebih dahulu. Ingat, tidak menancapkan cas HP, handphone, ya, dengan kondisi tangan basah. Jangan. Keringkan tangan dulu, tancapkan. Kalau saya rasa tidak bisa, ya, tidak bisa dan tidak tahu, jangan sekali-sekali menancapkan. Minta bantuan ayah, kakak, atau ibu untuk mengecas HP. Ya, sekali lagi. Kemudian kalau, Pak, cas saya kecemplung, Pak, kecemplung di ember. Langsung tancapkan, Pak, tidak boleh. Jangan. Biarkan kering dulu, biarkan kering semuanya dulu. Kalau ada kabelnya itu kan biasanya ada yang casnya kabelnya
sambungan itu Mbak Mas, sambung dilepas dulu, dikeringkan dulu ya. Nanti kalau sudah benar-benar kering baru boleh dipakai. Selama ada basah sedikit pun tidak boleh ditancapkan. Yuk di halaman 13. Sekarang di halaman 13. Mbak Mas, di sini Mbak Mas ada sebuah komputer yang besar. Coba dilihat di bukumu yang lebih jelas lagi Mbak Mas. Kalau di layar tidak begitu jelas. Saat pertama kali dibuat, ukuran komputer itu besar sekali. Ukurannya hampir memenuhi ruangan yang luas. Bisa jadi ini Mbak Mas ruangannya lebih dari satu kamar Mbak Mas. Sekarang komputer menjadi lebih kecil. Komputer cukup diletakkan di mana saja. Tapi juga ingat Mbak Mas, semakin kecil ya biasanya pun komponen atau spare part-nya itu juga semakin mahal. Biasanya seperti itu Mbak Mas. Karena kesulitan dan ketelitiannya dalam spare part-nya komputer. Bahasanya kalau kalian spare part aja ya. Kalau komponen nanti kebingungan. Terus rangkuman ya, Mbak Mas, rangkuman kita baca ya, kita perhatikan Mbak Mas. Berita yang kita dengar itu disebut informasi. Ini rangkumannya. Ya, berita yang kita dengar disebut informasi. Berbagi informasi disebut berkomunikasi. Berkomunikasi itu atau kita sebut dengan berbicara. Kalau kamu bahasa sama temenmu ngomong gitu ya, ngomong ya, itu bahasa Jawa ya, ngomong tapi berbicara, berkomunikasi. Bel, telepon, televisi, dan komputer adalah alat komunikasi, alat untuk berbicara, Mbak Mas. Tapi sebenarnya tidak berbicara secara langsung ya, Mbak Mas ya, karena kita hanya untuk memberikan informasi ini. Ya. Terus kemudian bel berguna untuk memberitahu kedatangan tamu. Jadi ingat kalau di rumahnya punya bel, ada bel berarti di depan rumah ada tamu. Telepon berguna untuk berbicara dari tempat yang berjauhan. Televisi berguna untuk menayangkan informasi. Ingat, televisi bukan alat komunikasi, tetapi alat informasi karena kita tidak bisa berbicara dengan televisi. Lanjut. Komputer berguna untuk bekerja, belajar, berhitung, bermain, dan mendengarkan musik. Tadi sudah ya yang Mbak Mas sampaikan tadi. Lanjut, kamus mini. Nah, Mbak Mas sering-sering baca yang rangkuman sama kamus mini ya Mbak Mas. Itu adalah rangkuman dari semua di pelajaran pertama Mbak Mas. Ada yang namanya internet. Internet itu jaringan informasi pada komputer. Kalau dulu memang benar Mbak Mas, internet hanya dimiliki oleh komputer. Tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang itu internet sudah dimiliki di HP. Sudah bukan apa yang namanya, bukan rahasia lagi kita bisa internet cuma pakai komputer. Enggak, sekarang kita sudah bisa internet pakai handphone juga. Kemudian laptop, komputer yang dapat dibawa kemana-mana. Terus desktop ya, komputer meja. Terus kemudian remote control, pengendali jarak jauh televisi. Sebenarnya apa namanya, tidak hanya televisi saja sih Mbak Mas, tidak hanya televisi saja. Bagi yang mas-masnya ini biasanya bermain apa namanya, mobil itu loh Mas, mobil-mobilan yang tanpa kabel. Nah, itu juga disebut dengan remote control juga, atau kita biasa nyebutnya adalah radio control, bisa juga seperti itu Mbak Mas. Terus kemudian teknologi, teknologi adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Lanjut di halaman 14. Nah, sekarang siapkan pensil dan penghapus. Di halaman 14 ini disuruh mencocokkan Mbak Mas. Silahkan kamu kerjakan dulu. Kamu kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya Pak Arman kasih waktu 5 menit. Kerjakan. Ditarik sambil belajar membaca. Membaca yang mana Pak? Membaca yang ini. Silahkan dimulai dikerjakan dengan tarik dan latihan untuk membaca. Ayo Mas Arsenio, bangun. Ya, ambil buku, pensilnya. Ini kelihatan semua lah ya, Pak Roman sambil ngecek satu-satu loh ya.
HP. Iya. Laptop. Sambil belajar membaca yang mana? Sambil pelan-pelan. Ya, enggak usah terburu-buru. Enggak usah terburu-buru. Komputer. Gimana Mas Aska sudah? Ya Mas Aska sudah, kita tungguin Mas Aska. Ya, kita tunggu teman-teman dulu Mas Aska. Mana? Ini. Gambarnya, Mas. HP. Ya, gambarnya HP mana? Tarik mana? Nah, sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Iya, kita tungguin Mbak Mas. Pelan-pelan. Sudah selesai. Ya, kita tungguin dulu. Oke, sebentar. Kita tungguin dulu. Sudah Pak Guru. Ji, Mas, sebentar. Kita tungguin yang belum, tetap tenang dan tetap sabar, pelan-pelan. Ini ya. Waktu udah bertata berantak yuk. Habis sekolah harus pakai masker di mana? Jangan diganti-ganti. Sampun? Ada yang belum? Sambil Pak Mancak ya. Oke, sampun deh, Mbak Syakira, sampun. Oke, yuk kita tarik bareng-bareng Mbak Mas. Kita tarik bareng-bareng, ya. Kita tarik bareng-bareng. Yang pertama ini ada gambar, ada tulisan, ya. Kita ngikutnya tulisan, bukan gambarnya dulu. Biar kita belajar untuk menggambar. Maaf, belajar untuk membaca. Ini ada yang namanya adalah televisi. Ditarik di mana, Mbak Mas? Televisi. Ditarik di mana? Tarik ke atas, ke sini ya. Iya. Ya, betul. Kita tarik ke atas. Pertanyaan Pak Roman, televisi itu alat apa Mbak Mas? Informasi apa komunikasi? Informasi. Informasi. Betul, karena kita tidak bisa berbicara dengan televisi. Lanjut lagi Mbak Mas. Di bawahnya itu ada tulisan apa Mbak Mas? Di bawahnya televisi ada tulisan apa? Laptop. Laptop kita tarik yang mana Mbak Mas? Kita tarik ya. Ke kanan. Ya, tarik sini ya. Oke, kita tarik ke sini. Benar ya? Lanjut, Mbak Mas. Kalau komputer, kita tarik yang sebelah mana, Mbak Mas? Bawah. Yang bawah. Bawah. Ini ya, berarti kita tarik bawah ya. Sini ya, Mbak Mas ya. Ya. Ya, betul. Terus, bawahnya komputer ada tulisan apa, Mbak Mas? HP. Loh, kok HP? Apa? Telepon. Telepon. Betul, telepon yang mana ini telepon nih? Ayo, jangan salah loh ya. Kanan bawah. Kanan bawah. Ya, jadi kita tarik ke sini. Oke, sampun. Satu lagi, terakhir Mbak Mas. Itu tulisan apa? HP. Atau kita sebut dengan handphone. Handphone. Ya, handphone untuk berkomunikasi. Nah, berarti handphone yang mana Mbak Mas? Sebelah mana? Sebelah kiri, betul. Ini Mbak Mas, ini gambar handphone zaman dulu ya Mbak Mas ya. Ini gambar handphone zaman dulu. Kalau sekarang sudah, ini sudah ditinggalkan. Lanjut, di halaman 15. Yuk, di halaman 15. Sampun ketemu? Nah, di halaman 15 ini Mbak Mas, silahkan dikerjakan. Tapi ini bukan menyebut
Namanya. Bukan menyebut namanya, tetapi yang di sebelah kiri itu fungsinya atau kegunaannya dari gambar sebelah kanan. Oke, Pak Roman kasih nomor dulu yang di sebelah kanan. 1, 2, maaf tulisannya jelek ya. 3, 4, terus 5. Ada 5 gambar. Ya, silakan ditarik garis. Ya, silakan ditarik garis. Mana yang merupakan fungsinya atau kegunaannya? Silahkan mulai dikerjakan. Ada 5 gambar. Ayo sambil belajar membaca. Yang pertama itu apa? Jangan ditarik dari nomor 1 dulu, tapi yang dibaca sininya dulu, sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dibaca. Kalau sudah, yang mana? Kita cari 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Kita tarik. Saya. Oke. Pak Guru, saya udah selesai. Iya, Mbak Mas. Sebentar, sambil nunggu teman-teman. Sebentar. Sudah selesai. Ya, kita tunggu dulu ya Mbak Mas ya, sebentar. Selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Dupe selesai. Bikinnya. Sudah, Pak. Hilang Pak. Sudah, Pak. Namun, oke. Sudah, Yuk, Pak. namun ya. Yuk kita Sampun. namun, yuk kita tarik. Yang pertama itu tulisannya apa dulu, kita baca bareng-bareng. Tulisannya apa, Mbak Mas? Loh, ini loh. Pertanda ada tamu. Pertanda ada tamu berarti kita tarik yang mana, Mbak Mas? Yang nomor 5. nomor 5. Ya, kita tarik ke nomor 5. Yuk, kita tarik ke nomor 5. Tarik paling bawah. Sabun. Sabun. Oke, lanjut. Kalau membantu belajar itu fungsi dari komputer salah satu itu yang sudah ditarik di nomor 4. Betul. Terus di bawahnya ini bacanya apa dulu, Mbak Mas? Bacanya apa ini? Bacanya komputer yang lebih ringkas dari desktop. Komputer yang lebih ringkas dari desktop itu nomor berapa, Mbak Mas? Nomor 2. Nomor 2 itu namanya apa? Laptop, betul, ditarik ke sini. Oke. Sabun. Yuk. Yang selanjutnya. Ini dibaca apa, Bapak sih? Bacanya apa ini? Menonton berita. Betul, menonton berita ini kita tarik kemana? Nomor 1 itu namanya apa, Mbak Mas? Ayo. Televisi, betul sekali. Kita tarik ke atas ya, Mbak Mas. Nah, yang terakhir. Ini bacanya apa dulu? Kita baca bareng-bareng. Menonton. Apa ini? Berbicara Menonton dari kejauhan. Ya, berbicara dari kejauhan tuh kita menggunakan yang nomor berapa, Mbak Mas? Nomor 3. Betul sekali, kita tarik di nomor 3. Oke, udah selesai ya. Sudah selesai. Sampai sini, apakah ada pertanyaan, Mbak Mas?
Iya. Apakah ada pertanyaan Mbak Mas sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi apa Pak Mas? Tugasnya Laptop nonton YouTube membuat salah. telepon-teleponan, Nonton YouTube salah. telepon-teleponan di halaman 8 ya petunjuknya. Dikumpulkan maksimal di hari Minggu. Tidak usah videonya, hanya foto saja. Ya Mbak Mas, nanti foto dikumpulkan di GC. Jangan lupa di komennya diberi nama lengkap dan komentarnya. Gitu ya Mbak Mas ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita sebelum kita akhiri kita semangat dulu ya. Kita semangat dulu. Spirit dulu. Siap? Yuk. Halo. Tepuk spirit. Wah. Ya Mbak Mas, demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ingat, jaga kesehatan, jaga keselamatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Dadah yang benar.